Anda kembali bersama kami, Wiki. Ya. Ini kan sudah akhir bulan, berarti awal bulan bahkan ya, sudah gajian, Ya. kemudian akhir pekan. Kayaknya enak tuh kalau saya tuh nge-spa sambil mencium aromaterapi menenangkan. Yang wangi-wangi gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau memang nggak sempat untuk ke spa, beli aja aromaterapinya. Bisa dinikmati di rumah, malah bisa di setup sendiri mau gimana pun gitu. Oh, kamu sukanya begitu kadang-kadang Ya, ya? itu biasa Baik. saya lakukan tiap hari Minggu. Nah, berkaitan dengan hal ini nih pemirsa, di Kreatif kali ini kita akan membahas mengenai cuan ala produsen aromaterapi lokal. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Muhammad Pandu Rosandi, beliau adalah Rosadi maksud saya, CEO PT Rekan Natura Asia Good Vibes Botanical. Apa kabar Mas Pandu? Kabar baik, Kabar baik, terima kasih ya sudah join di kabar Kreatif baik kali ini. semuanya. Oke, walaupun kalau saya lihat dari profil Instagramnya untuk produk ini ada produk shampoo ataupun mungkin sabun kalau tidak salah ya. Tapi kita fokus dulu ke aromaterapinya ya. Nah, Anda ngelihat marketnya Ya, untuk market aromaterapi di Indonesia itu seperti apa sih Mas Pandu? oke. Kalau bicara tentang market, di Indonesia memang sedikit ketinggalan dibandingkan dengan global. Tapi saya ngelihat ini potensinya untuk tumbuh dan berkembang nih jauh lebih besar. Karena sekarang masyarakat Indonesia jauh lebih menyadari akan pentingnya sesuatu yang berbau dengan natural gitu. Oh, karena ada kata naturalnya di situ, jadi jangan khawatir. Karena kan Betul, belakangan kita tahu banyak sekali apa ya kampanye-kampanye soal fragrance yang katanya ada sesuatu lah yang seharusnya tuh kalau aromaterapi tuh nggak harus kita sering cium, tapi kan di sana udah Anda katakan bahwa ini kan Natural. natural begitu ya. betul. Jadi Oke. sebagian besar bahan-bahannya dari alam dan diproduksi di dalam negeri, bahan utamanya bukan impor, seperti itu kah? Betul, kalau di Good Vibes sendiri memang kita pakai bahan-bahan sebisa mungkin berasal dari Indonesia. Hmm. Kayak dari Lampung, dari Kebumen, itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita olah untuk bisa menjadi bahan-bahan yang menjadi aromaterapi. Tapi Hmm. memang ada beberapa materials yang memang kita impor karena di Indonesia juga nggak ada. Tapi Hmm. sebisa mungkin kalau di Good Vibes TKDN-nya masih 90% dari Indonesia. 90% ya. Baik, lalu bagaimana sih Mas Pandu persaingannya kan ini mengingat sudah banyak sekali ya produsen yang produksi aromaterapi ini sudah Betul. cukup pack gitu loh, apakah itu produsen dalam negeri ataupun mungkin yang luar gitu. Nah ini persaingannya gimana? Oke, banyak yang miskonsep antara aromaterapi dengan apa namanya sintetis perfumery gitu. Hmm. Hmm, Bahwa di industri aromaterapi ini sendiri yang natural, memang apa namanya manfaatnya itu bisa dirasakan langsung seperti kalau misalnya kita apa namanya membeli yang perfumery gitu yang sintetis. Hmm. Tapi di sini dengan adanya sintetis perfumery, menurut saya masyarakat Indonesia jadi jauh lebih sadar akan pentingnya sesuatu yang wewangian, sesuatu yang bisa membuat hidupnya jauh lebih wellness gitu ya, lebih mindful dengan adanya aromaterapi yang bisa membentuk perasaan yang lebih semangat gitu. Dan itu adalah oke. salah satu tujuannya dari aromaterapi. Apalagi kan tadi Anda katakan bahwa marketnya sebenarnya masih cukup luas dan kita cukup tertinggal dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Saya rasa akan lebih banyak yang akan lebih bergeser ke yang natural begitu Natural. ya. Ya, ya. Setuju Oke. banget, Oke, setuju banget. apa sih yang sebetulnya membuat Good Vibes Botanical ini berbeda dengan produk lain, Mas? Oke, tujuannya awal Good Vibes itu memang bukan hanya untuk sekedar aromaterapi, tapi untuk membantu masyarakat perkotaan untuk bisa memanage yang namanya stres, susah tidur, dan tensinya tinggi. Hmm. Jadi dengan aromaterapi, dengan produk-produk yang kita miliki, mulai dari diffuser, essential oil, massage oil, bahkan sekarang sampai ke shower system, itu mereka bisa sadar bahwa dengan aromaterapi itu hidupnya dia jadi lebih lebih tenang, lebih lebih rileks gitu. Hmm. Hmm. Sehingga stres yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan seperti kita yang ada di Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia itu bisa bisa diatasi dengan diri sendiri yang bisa lebih mindful dan bisa menerima apa yang kita miliki gitu sih. Oke, jangan-jangan tadi pas saya bilang weekend ini saya akan isi dengan spa, kemudian mencium aromaterapi, saya lagi stres Wigi. Kayaknya gitu ya, karena kebutuhan mengarahkan kita ke satu hal yang perlu kita lakukan. Oke, variannya sejauh ini ada berapa, Mas Pandu? Ya, sekarang kita sudah mulai mengembangkan ada 5 varian, mulai dari sleep system, stress relief, ada shower system, sabun, shampoo, conditioner, ada home fragrance, reed diffusers, dan juga wellness perfume. Produk-produknya Hmm. mulai dari yang home and living sampai ke aroma teknologi. Jadi kalau misalnya di
Horeca, hospital, restoran, dan catering yang udah punya toko-toko retail itu bisa menggunakan aroma teknologi kita supaya ruangannya menjadi lebih wangi. Oh, nah yang menjadi persoalan biasanya kenapa yang sintetis itu juga masih banyak karena harga. Ya, Harga, biasanya betul. kalau yang banyak kandungan-kandungan naturalnya itu kan sedikit lebih mahal, tapi nanti kita bahas ya. Usai jeda berikut ini ya Mas Pandu ya. Dan pemirsa Ya. tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Masih bersama dengan Mas Pandu, CEO PT Reka Natura Asia Good Vibes Botanical. Oke, ini kan labnya ada di Bintaro, Jakarta, store-nya juga ada di sana, begitu ya. Kita ngomongin soal harga, kenapa yang sintetis itu masih banyak dipergunakan? Karena biasanya yang dari nature-nature ini itu harganya mahal. Tanggapan Anda bagaimana, Setuju Mas? dengan itu Mas Pandu. Ya, betul. Ini memang kalau yang natural itu untuk orang-orang yang tahu-tahu aja ya. Jadi memang yang sudah sadar akan pentingnya natural. Dari harga memang kita sedikit di atas karena memang kita nggak mau kompromi sama quality yang kurang baik ya. Karena balik lagi ini untuk keperluan diri sendiri, bukan untuk pleasing others. Jadi hanya untuk orang-orang yang memang sudah memahami akan pentingnya aromaterapi itu untuk pribadinya Jadi sendiri. market Anda memang cenderung menengah ke atas juga ya Ya, nyasarnya? betul, betul. Oke. Karena memang kita tujuannya adalah untuk global brands. Jadi kalau di luar negeri itu harganya memang sudah segini gitu. Jadi tujuan kita adalah untuk mengedukasi orang perkotaan bahwa memang harus ada peningkatan hidup yang harus dilakukan. Oke, permintaannya ataupun mungkin sambutan market sejauh ini di pasar Indonesia seperti apa Mas? Nah sejauh ini juga ada pasar global yang sudah tercater atau itu baru rencana aja? Oke, kalau untuk di Indonesia kita memang masih mulai di Jakarta, tapi going ke Bali dan Lombok, yang memang lebih banyak ke turisnya di sana, cukup ini ya, cukup signifikan. Kita kemarin ada hiatus sedikit karena pandemi, kita justru menggodok produk-produk baru, yang justru kita lagi mau siap nih, mudah-mudahan bulan September kita di-invite sama pemerintah untuk pameran ke Singapura. Wow. Jadi pemerintah juga sangat aware akan potensi hal ini sih. Terima Oke. kasih. Ini kan sudah berdiri sejak 2019, sempat hiatus karena pandemi. Selain masalah pandemi, apa yang menjadi tantangan dari Good Vibes? Oke, tantangan adalah kita mempertahankan quality, tapi kita juga mulai mengembangkan selain dari B2C, kita masuk ke B2B-nya. Jadi industri hospitality yang sekarang lagi cukup berkembang dan pemerintah juga menggalakkan hospitality Indonesia. Jadi kita tap in-nya di situ. Justru pangsa pasar B2B ini jauh lebih menjanjikan di Indonesia daripada untuk retailnya. Tapi kita lagi jalan sama-sama sih untuk membangun brand. Oke, kita balik ke proses kreatif dan juga pembuatan setiap varian aromaterapi yang diproduksi oleh Anda, Mas Pandu, ataupun oleh Good Vibes saya. Karena kan kalau bicara mengenai wewangian, bahan-bahannya ataupun mungkin referensinya kadang terbatas itu aja gitu. Bahkan ada sebuah istilah inspired by gitu ya. Kalau konteksnya adalah parfum yang dipakai di tubuh, ada inspired perfume gitu. Nah ini kalau Anda sendiri waktu itu proses findingsnya seperti apa sehingga mungkin menemukan satu formulasi yang originally good vibes sekali gitu. Ya, kalau kita memang di perusahaan budaya inovasi itu sangat ditekankan dan kreativitas karena itu yang menjadi core-nya kita. Jadi proses pengembangan aroma itu terjadi dari kita merespon alam. Misalnya kita merespon bau hujan, aroma bau lumut gitu ya, atau bau kayu gitu. Dan kita masih berusaha untuk mencari kira-kira di Indonesia ada nggak ya sumber-sumber material tersebut karena kita nggak mau tergantung dari impor. Contohnya kayak misalnya varian Santalum itu dari sandalwood atau kayu cendana itu kita ambilnya dari Lampung gitu. Jadi sebisa mungkin kita embrace Indonesian natural. Seru banget ya bisa mengeksplor kekayaan Indonesia sampai ke pelosok-pelosok terlebih begitu dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati ya. Betul. Dan kalau pasar global ini akan menjadi sebuah karakteristik yang otentik ya. Nah sejauh ini sudah beri dari 2019, kurang lebih 5 tahunan lah ya. Sudah profit atau ada target soal profitabilitas nggak Mas Pandu? Ada ya, namanya bisnis kita harus aimnya ke sana. Cuma karena kita bootstrapping-nya, jadi setiap ada profit yang kita terima, kita putar lagi untuk inovasi. Gitu. Jadi tapi long term-nya memang ada, tapi alhamdulillah sudah BEP kok. Oke, sudah BEP tapi terus untuk digedein lagi begitu ya Good Vibes ini dan targetnya tadi bisa ke global. Semoga nanti pamerannya di Singapura berjalan lancar dan sukses terus untuk Good Vibe baik itu dari segi B2B maupun juga ke retail ya.
Ya. Thank you Mas Iya. Pandu udah join. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri pemirsa ya, di pukul 9:28 waktu Indonesia Barat, IHSG terpantau turun 0,3% di 7.301, meski turun masih bertahan di 7.300-an. Ya. Dan kita lihat gainers sejauh ini ada URBN, SMDN, Teguk, kemudian juga ada CAM, NICL, Bless, Golf, KKGI, Nasi, dan SMSM. Top losers ada AIMS, Heli, MBTO, ISEA, kemudian juga ada PRDA dan lain-lain, bisa Anda saksikan ataupun dapat Anda lihat di RTI. Itu dia review singkat pemirsa sampai dengan saat ini dari Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang tayang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prisa Samudatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.